Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Malam hari ini kita berkumpul kembali di rumah Allah ta'ala ini, di salah satu rumah Allah, Masjid Al-Imam An-Nasa'i. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang ada di dalam kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah Al-Lafaha Al-Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita sudah sampai di bab yang ke-90. 6. Kita sampai di bab yang ke-90, masih di kitabul adzan yang berkaitan dengan mawaqitus salat, waktu-waktu salat yang ditandai dengan dikumandangkannya azan yang diikuti setelah itu dengan iqamah. Di bab yang ke-90 ini, al-babu tis'un, beliau menyebutkan babu karahati as-salati idza hadara at-ta'amu wa uqimatis salatu. Yaitu bab yang berkaitan dengan dibencinya ataupun makruh. Makruh hukumnya mengerjakan solat, maksudnya solat berjamaah. Seorang dibenci ataupun dihukumi makruh, tidak sampai kepada keharaman, apabila dia tetap ikut serta mengerjakan solat berjamaah sementara makanan sudah dihidangkan. Sementara makanan sudah dihidangkan dan iqamat sudah dikumandangkan. Atau dalam kata lain bahwa ini merupakan salah satu larangan. Terlarangnya seorang mendahulukan ikut serta di dalam sholat berjamaah, makanan sudah dihidangkan ataupun iqamat sudah dikumandangkan dan berbarengan dengan makanan sudah dihidangkan, lalu dia lebih mendahulukan ikut serta di dalam sholat berjamaah, maka ini perkara yang dibenci. Larangannya sampai kepada karohah. Kita akan melihat beberapa hadis yang menjadi sisi pendalilan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hadara al-'asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'i." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila al-'asha' maksudnya makan malam. Al-'asha' itu hampir mirip susunan huruf-hurufnya dengan al-isya, ya, dengan dirubah saja fathahnya maknanya berbeda. Kalau dikasrohkan ainnya maka maknanya adalah salah satu nama dari nama solat, Salatul Isya, Al-Isya yang pernah kita bahas, di mana sebagian orang-orang Arab pedalaman mengatakan Al-Atamah, ya, tapi kalau dibaca ainnya itu dengan fathah maka maknanya adalah makan malam, ya, Al-Asya, tanawalul Asya. Kemudian kalau makan siang umumnya disebut dengan Al-Ghada atau tanawul Ghada. Kalau dia makan pagi biasa disebut dengan Al-Fatur atau tanawul Fatur.
Taib. Maka dalam hadis ini dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan ataupun menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza hadaral 'asya", apabila makan malam telah dihidangkan, wa uqimatis shalah, sementara iqamat salat sudah dikumandangkan. Makanya dimaksud di sini kalau makan malam kemungkinan salat yang dimaksud di situ adalah iqamat salat maghrib atau isya itu sendiri. Bahkan pernah kita bahas bagaimana orang-orang terdahulu menamakan salat maghrib dengan apa? Dengan isya. Lalu salat isya mereka namakan dengan atama. Taib. Ini hadis yang pertama, kata beliau dari Anas bin Malik. Maka selanjutnya dalam hadis ini, idza hadarul 'asya wa uqimatis shalah, jika makan malam telah dihidangkan lalu iqamat salat sudah dikumandangkan, fabada'u bil 'asya, maka dahulukan menyantap makan malamnya. Fabada'u bil 'asya, kata Nabi dengan fi'lul amr, dengan kata perintah, dahulukan makan malamnya. Ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fabada'u bil 'asya, maka dahulukan makan malamnya, kata beliau, bukan dahulukan ikut salat berjamaahnya walaupun iqamat sudah dikumandangkan. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh muallif di sini dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a 'asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asya'i wa la ya'jal hatta yafrugha minhu Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila makan malam salah seorang di antara kalian sudah disajikan, sudah dihidangkan, wudi'a, sudah diletakkan di atas meja hidangan di hadapannya, asya'u ahadikum, makan malam salah seorang di antara kalian apabila sudah dihidangkan, wa uqimatis shalah, dan salat sudah dikumandangkan, fabda'u bil 'asya, maka dahulukanlah untuk menyantap atau mengkonsumsi makan malamnya tersebut yang sudah dihidangkan. Wala ya'jal, kata Nabi, ya, atau wala yu'ajjil, jangan isti'jal, jangan tergesa-gesa makannya, jangan terburu-buru, santai saja. Ya, karena mungkin sudah mendengar iqamat, kemudian dia ingin menyantap makanan tadi, lalu dia menyantapnya dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Maka justru ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala ya'jal hatta yafrugha minhu, jangan dia terburu-buru menyantap makanannya sampai dia merasa puas, ya, merasa cukup, sehingga dia merasakan selesai ataupun mendapatkan hajatnya, menyelesaikan makannya. Taib. Kemudian satu lagi, yakni wa kana Ibnu Umar yud'u lahu ta'am wa tuqamus shalah fala ya'tiha hatta yafrugha wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Sedangkan dalam riwayat yang lain, Abdullah ibnu Umar pada saat dia menyantap makanan yang telah dihidangkan kepadanya, sedangkan iqamat solat sudah dikumandangkan, maka beliau tidak mendatangi solat hingga menyelesaikan makannya, sementara Abdullah ibnu Umar mendengar bacaan imam tersebut. Ya, dia masih mendengar bacaan, artinya solat sudah dimulai. Salat sudah dimulai, imam sudah mulai membaca, sedangkan makanan sudah dihidangkan di hadapannya, maka dia mendahulukan menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat di sini, kata beliau, min fiqhil bab, dari beberapa kandungan bab yang sedang dibahas dari 3 riwayat hadis tadi dan dari 2 jalur sahabat, yaitu siapa? Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Umar. Kalau pembahasan yang lalu, ada yang masih ingat? Bahas apa kita terakhir?
Ada yang masih ingat kita bahas apa? Yang bab yang ke 89. Larangan sholat. Iya, larangan sholat sunat apabila iqamat sudah dikumandangkan. Iya. Dari 4 sahabat ya. Hadis yang kita bahas itu dari 4 sahabat. Ada yang masih ingat 4 sahabatnya siapa aja? Ada. Lupa semua. Dari Abu Hurairah, kemudian 3-nya Abdullah semua. Abu Hurairah, Abdullah bin Sarjas, Abdullah bin Malik, bin Buhainah, Abdullah bin Abbas. Ya, apa-apalah, ingat-ingat dikit lah. Biar ilmunya sedikit lengket walaupun belum banyak. Taib ya. Jadi dari 2 sahabat dalam pembahasan ini, yaitu tentang larangan mengerjakan sholat berjamaah atau ikut mengerjakan sholat berjamaah sementara makanan sudah dihidangkan sekalipun iqamat sudah dikumandangkan. Nah, kita lihat di sini kata beliau dari beberapa faidah ataupun kandungan bab yang akan beliau sampaikan di sini. Yang pertama, zahiru ahaditsil bab annal murada bis salati al maghribu liqaulihi fi riwayatin di hadithi Anas inda Muslim idza qurribal asha'u wa hudiratis salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an asha'ikum wa fi riwayatin idza uqimatis salatu wa ahadukum sha'im falyabda' bil asha'i qabla salatil maghrib wa la ta'jalu an asha'ikum. Kandungan bab yang pertama kata beliau bahwa zahiru ahadisil bab secara lahiriah ataupun zahir hadis di atas menunjukkan bahwa salat yang dimaksud pada 2 riwayat sahabat tadi, Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar, terlihat bahwa salat yang dimaksud di situ salat maghrib. Ya, salat yang dimaksud di situ salat maghrib. Karena penyebutan asya ataupun makan malam umumnya dahulu orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan malamnya itu asya, yang dimaksud asya adalah sebelum maghrib atau makanan menjelang berbuka. Jadi umumnya orang Arab, bahkan keumuman para sahabat, keumuman keluarga Nabi dalam sehari makan 2 kali. Itu keumuman. Kita 3 kali, memang lebih rakus. Ya kan, kita 3 kali enggak? Iya, 2 kali. Kalau dulu umum 2 kali itu. Dan lebih seringnya Nabi SAW makan 2 kali itu kapan? Kapan? Sebelum subuh dan sebelum subuh dan setelah maghrib, setelah azan maghrib, atau dikenal sahur dan iftar. Itu seringnya Nabi SAW mengkonsumsi makanan itu 2 kali, yaitu ketika beliau berpuasa sebelum subuh yang dikenal dengan sahur, dan sesaat setelah tenggelamnya matahari atau sebelum mengerjakan sholat maghrib. Itu 2 kali itu aja kalau beliau berpuasa. Nah, ini nanti berkaitan dengan itu juga. Makanan yang dimaksud asya ini yaitu makanan yang dikonsumsi saat seorang berpuasa, maka dia mengkonsumsi makanan berbuka tadi itu dikatakan asya walaupun iqamat sudah dikumandangkan, yakni sholat maghrib. Atau jika tidak berpuasa, maka 2 kali yang dimaksud di situ kata para ulama yaitu di awal hari ataupun di waktu pagi dan sebelum maghrib, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar ini. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan mereka waktu itu makan malamnya itu sebelum maghrib. Asya, dinamakan asya, sebelum maghrib. Ya, sehingga dia berdekatan dengan waktu maghrib, dan apabila iqamat sholat maghrib sudah dikumandangkan, maka dia tetap mengkonsumsi makanan tadi. Ya, kalau pagi, kapan itu pagi? Biasanya di waktu duha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan di dalam riwayatnya, ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ahaduhuma tamr. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah makan dalam sehari kecuali 2 kali saja. Dalam sehari itu cuma berapa? 2 kali saja. Itu pun terkadang yang satunya cuma kurma. Ya, jadi cuma 2 kali makan saja. Itu pun salah satunya cuma kurma. Dan jarang keluarga Nabi atau Nabi makan daging, jarang. Seringnya beliau makan daging ketika ada undangan. Ya, ketika beliau diundang, nah maka biasanya hidangannya adalah daging. Beliau pernah makan daging unta, kemudian daging kambing, ya, bahkan diriwayatkan sana daging ayam dan yang lainnya. Tapi bukan menjadi makanan rutin. Ya, bahkan hampir jarang, karena yang paling sering dikonsumsi oleh Nabi SAW setidaknya ada 5 atau 6 jenis makanan saja. 5 atau 6 jenis makanan saja yang biasa dikonsumsi tiap hari. Dan yang paling sering dan bisa dikatakan tiap hari beliau makan apa? Kurma, tamar. Ya, bisa dikatakan tamar itu tiap hari dimakan oleh beliau, sampai-sampai beliau mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, baitun la tamra fihi jayya'an ahluhu." Itu beliau katakan 3 kali. Qalaha marrataini aw thalathan. Wahai Aisyah, kalau ada satu rumah enggak ada kurmanya, maka penghuni rumah itu akan kelaparan terus. Walaupun mungkin stok makanannya bisa 1 tahun, tapi kayak orang kerakusan dia makan satu belum juga selesai, enggak kenyang-kenyang. Tidak ada kurma di rumahnya, maka bisa di stop dengan kurma. Makan beberapa kurma, berhenti itu rakusnya. Ya kan, berhenti itu rakusnya. Karena kita kalau dibiarkan makan terus, itu. Jadi ini makanan Nabi SAW yang hampir tiap hari nggak pernah lepas, kurma. Ya, apa makanan yang lain yang sering dikonsumsi oleh Nabi SAW selain kurma? Gandum, ya, yang dia dibuat roti. Bahkan ini kata Aisyah, tidak pernah keluarga masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini. Enggak pernah keluarga Muhammad itu kenyang 2 hari berturut-turut dengan roti gandum, enggak pernah. Sehari saja, besoknya mungkin enggak ada lagi, besoknya enggak ada lagi, enggak pernah 2 hari berturut-turut. Kita makan roti bisa 3 hari berturut-turut, 4 hari berturut-turut. Ya, itu dia Nabi kita SAW dan keumuman para sahabat waktu itu. Ya, jadi umumnya mereka waktu itu 2 kali saja makannya. Itu pun bukan makan, kalau kita bilang ya bukan makan daging gitu. Ya, paling kurma 1, kadang susu. Ya, kalau susu biasanya beliau minumnya waktu duha, gitu, susu. Kemudian juga itu makanan yang sering dikonsumsi Nabi, kurma, susu, cuka, gandum. Apalagi asal, madu. Ya, karena Nabi SAW yuhibbul asal. Nabi itu senang sekali dengan madu. Ya, cuka juga demikian. Adapun daging itu tidak tiap hari. Beliau hanya kadang-kadang saja. Makanya didapati riwayat beliau makan daging itu malam, karena orang dulu biasanya mengundang makanan itu malam. Nah, gitu ya. Kemudian dihidangkan daging. Taib ya. Jadi para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa kita pahami bagaimana riwayat dari Anas bin Malik ataupun Abdullah bin Umar yang menyebutkan tentang Asya, maka yang dimaksud di situ adalah salat maghrib. Ya, seperti itu. Jadi apabila makan malam sudah dihidangkan, oleh karena itu sangat disukai apabila kita ingin makan malam itu sebelum maghrib. Nah, itu lebih sehat. Walaupun sah-sah saja, silahkan saja. Bukan perkara yang haram jika kita mengkonsumsi makanan setelah maghrib ataupun setelah isya. Ya, tapi mungkin di sana ada tinjauan kesehatan karena malam itu lebih umumnya aktivitasnya adalah istirahat. Pergerakan badan itu sangat minim, sehingga makanan tadi itu tidak begitu maksimal untuk dipakai. Ya, karena malam tuh istirahat. Ya, sehingga makan ataupun minum tadi lebih banyak di waktu pagi ataupun siang karena dipakai dengan aktivitas. Taib. Kita lanjutkan. Sehingga kata beliau di sini bahwa lahiriah hadis tadi menunjukkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat maghrib.
Dan ini juga berdasarkan riwayat lain kata beliau dari Anas yang dikeluarkan oleh Muslim dengan lafal idza qurribal asya wa hadaratis salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib. Jika dihidangkan makan malam dan telah hadir waktu salat, dikumandangkan waktu salat, maka dahulukanlah makan malam sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Dahulukanlah makan malam sebelum kalian mengerjakan salat maghrib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makan malam itu lebih afdalnya sebelum maghrib. Itu lebih utama, waktu yang lebih utama untuk makan malam sebelum maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa, terburu-buru menyantap makan malam kalian. Lalu kita lihat dalam riwayat yang lain disebutkan, tadi sudah kita bacakan teks Arabnya, idza uqimatis salatu wa ahadukum shaim. Apabila iqamat sudah dikumandangkan dan salah seorang di antara kalian puasa, fal yabda bil asya qabla salatil maghrib. Dahulukan menyantap makan malam sebelum kalian mengerjakan salat maghribnya. Wala ta'jalu an asyaikum, kata Nabi, jangan juga terburu-buru ya menyantap makan malam kalian walaupun salat maghrib sudah dikerjakan. Baik ya, jadi itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga menjadi masukan lah untuk mungkin sebagian masjid-masjid ketika di sana didapati ya orang-orang yang menjadi jamaah di masjid itu, seperti kita mungkin sering mendengar terbiasanya puasa Senin dan Kamis ataupun di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ya, dengan cara mungkin jarak antara azan dan iqamat saat waktu sholat maghrib tadi itu lebih dilonggarkan untuk memberi keluasan ataupun kelapangan orang yang iftar. Nah, kadang-kadang kan tidak demikian. Artinya mungkin karena sekarang banyak berpatokan dengan timer, jadi imam juga nggak bisa berkuasa atas hal itu. Sunnah itu susah untuk ditegakkan karena mengikuti timer. Padahal seharusnya imam di situ berusaha untuk berijtihad, melihat ini hari apa, ya, ini suasana apa, ini kondisinya bagaimana, sehingga dia bisa mempercepat ataupun ya melonggarkan waktu iqamat tadi. Contohnya apa? Seperti waktu-waktu yang memang banyak kaum muslimin ataupun jamaah masjid itu mengerjakan puasa, sehingga di waktu iftar dia sedikit ya melonggarkan tadi ataupun memberikan jarak antara azan dan iqamat sehingga mereka bisa menyantap makanan mereka dan tidak tergesa-gesa. Kadang bisa saja itu menjadikan mereka tergesa-gesa ataupun terburu-buru untuk menyantap makanan dengan alasan khawatir nanti tertinggal sholat berjamaah. Padahal Nabi SAW sudah membolehkan untuk mendahulukan menyantap makan malamnya. Taib, selanjutnya kata beliau di sini, penyebutan sholat maghrib dalam riwayat ini bukan berarti pengkhususan dan pembatasan. Nah, ini juga bahwa penyebutan sholat maghrib pada hadis-hadis tadi, ya pada riwayat tadi, bukan pengkhususan ataupun pembatasan hanya berlaku untuk sholat maghrib. Bolehnya mendahulukan makan apabila makanan itu bertepatan dengan sholat maghrib. Ini bukan pembatasan. Ya, bisa saja mungkin sebagian orang karena melihat riwayat tadi, oh ini hanya berlaku untuk sholat maghrib saja. Apabila makanan itu dihidangkan pada waktu sholat subuh, zuhur, asar ataupun isya, maka enggak berlaku rukhsah ini, keringanan ini. Maka sama sekali tidak demikian kata beliau. Ini bisa dilihat dari beberapa alasan. Ya, ini bisa dilihat dari beberapa alasan kata beliau. Yang pertama, bahwasanya ini bukan pembatasan. Apalagi sudah kita sampaikan tadi bahwa kebiasaan orang-orang di masa Nabi SAW, mereka makannya itu cuma dua kali, pagi sore, ya pagi sore. Dan itu paginya nggak bisa dipastikan apakah pagi subuh, duhanya jam berapa. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah makan sebelum zuhur, Nabi pernah makan setelah zuhur, Nabi pernah mengkonsumsi makanan ketika duha, Nabi sahur, Nabi juga terkadang mengkonsumsi cuka itu ataupun roti terkadang sore ataupun di ujung siang. Nabi pernah makan daging itu di waktu malam. Jadi intinya tidak ada waktu disebutkan bahwasanya makan itu 2 kali jam ini.
Ya, akan tetapi kapan seorang merasa lapar dibolehkan dia makan, itu dia. Karena ini perkara yang mubah. Kapan seorang merasa lapar dia boleh makan. Kapan makanan itu dihidangkan lalu dia bernafsu, berkeinginan untuk menyantapnya, maka silahkan dia makan. Jika keinginan untuk menyantap makanan tadi yang sudah dihidangkan bertepatan dengan iqamat, maka dahulukan makannya. Sehingga tidak bisa dibatasi hanya berlaku untuk sholat maghrib saja. Ya, bisa saja kebiasaan seseorang, mungkin dia terbiasa makannya itu di waktu siang mendekati zuhur. Bisa saja dia di waktu asar. Bisa saja itu di waktu ya isya, atau bisa saja di waktu subuh. Ada enggak orang yang sudah terbiasa memang makannya itu di waktu subuh? Ada saja seperti itu. Dia sudah terbiasa makannya di waktu subuh, tapi bukan untuk puasa. Ya. Mungkin untuk aktivitas yang lainnya, karena ada kegiatan-kegiatan ataupun kerjaan rutinitasnya, sehingga dia tidak bisa untuk mengkonsumsi makanan dan itu menjadi kebiasaannya, melainkan sudah mendekati waktu subuh misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini beliau memberikan beberapa alasan bahwasanya rukhsah ini ataupun keringanan ini tidak hanya berlaku pada sholat maghrib saja, walaupun terlihat pada riwayat itu hanya penyebutannya pada sholat maghrib. Ini berdasarkan beberapa alasan diantaranya. Yang A, kata beliau, menyertakan sholat fardu lainnya selain sholat maghrib itu sesuai dengan makna dan lafal yang sahih dari hadits Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat, kata Nabi. Ya, bentuk la salata, nafyu di sini, penafian di sini, itu maknanya bisa jadi tidak boleh dia mengerjakan salat apapun. Ketika makanan sudah dihidangkan, salat apapun, mau yang wajib, mau yang sunnah, maka dahulukan makan, konsumsi makanan tadi, menyantap makanannya tadi. Karena itu makna penafian. Bisa jadi kalau dia tetap memaksakan diri untuk tetap makan, sedangkan makanan sudah dihidangkan dan dia berkeinginan untuk menyantapnya, lalu dia tetap mengerjakan sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Bisa jadi maknanya itu. Bisa jadi juga sholatnya sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Intinya ada bentuk penafian, menunjukkan ini terlarang. Walaupun di sini beliau sudah langsung memberikan di judul tadi, ya, bahwa larangan ini adalah larangan yang makruh. Taib. Nah, ini merupakan dalil, kata beliau, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hal ini tidak berlaku di sholat maghrib saja. Karena hadis yang dibawakan ini dari Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan umum, la sholata. Nabi tidak mengatakan la sholatal maghrib, enggak ada sholat maghrib, tapi Nabi menyebutkan la sholata, menunjukkan ini berlaku bagi lima sholat. Sholat apapun itu, apabila dia bertepatan, berdekatan atau berbarengan dengan dihidangkannya makanan di situ, lalu dia berkeinginan untuk mengkonsumsi makanan tadi, ya, syahiyatu akli ta'amnya, keinginan untuk syahwat makannya itu memang besar, maka dahulukan menyantap makanannya, bukan mengerjakan sholatnya. Begitu juga tidak ada sholat ketika akhbathan sedang mendesak-desak dia. Tahu akhbathan, ya? Dua saluran untuk mengeluarkan sisa makanan. Nah, gitu. Ya. Jadi memang ini berkaitan dengan makan, masuknya dan keluarnya. Hadis ini berkaitan dengan masuknya makanan dan keluarnya makanan. Jadi tidak boleh dia mendahulukan sholat sedangkan makanan sudah dihidangkan. Dari mana kita memasukkan makanan? Kemana? Dari mana? Dari mulut, kan begitu kan? Nah, itu. Ini saluran memasukkan makanan. Begitu juga tidak boleh dia sholat sedangkan dua saluran pembuang sisa makanan itu sedang mendesak-desak mau keluar. Maka jangan dia dahulukan sholat. Maka ini dalam satu hadis, ya, disebutkan dalam satu hadis. Artinya tidak dibolehkan ketika seorang merasa sisa makanannya itu sudah mau keluar, baik itu dari bagian depan, kubul ataukah duburnya, ya, lalu dia sudah sholat saja dulu, udah iqamat, ya, maka inilah sholat, kata Nabi, dengan makna tadi.
Ya, dibenci sholat seperti ini, terlarang sholat seperti ini, atau bisa tidak ada pahala, tidak ada kebaikan. Nah, ini juga dilihat nanti sejauh mana para ulama menghukumi khusyuk di dalam sholat. Karena sebagian ulama mengatakan khusyuk itu sesuatu yang wajib di dalam setiap sholat. Demikian juga sholat wajib. Sebagian mengatakan bahwasanya khusyuk ini perkara yang mustahab, bukan perkara yang wajib. Dan itu sepertinya yang dipilih oleh penulis di sini, sehingga beliau mengatakan makruh. Karena apabila, ya, dan itu pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur bahwasanya khusyuk itu adalah sesuatu yang mustahab di dalam sholat, ya, sesuatu yang dia disukai saja, disunnahkan, bukan sesuatu yang wajib, sehingga seorang melakukan keharaman ataupun dia berdosa besar apabila dia tetap bersikeras melakukan sholat sementara dia tahu pada dirinya ada sebab-sebab hilangnya kekhusyuan. Di antaranya apa? Menahan selera atau keinginan untuk makan, dia tetap sholat. Ya, maka menurut pendapat yang mewajibkan khusyuk ini dosa seperti ini. Dia justru membawa dosa di dalam sholatnya. Tapi sebagian yang mengatakan bahwa ini perkara mustahab, khusyuk itu perkara mustahab dalam sholat, maka mereka mengatakan ini perkara yang makruh, sesuatu yang dibenci ketika dia tetap mengerjakan sholat sedangkan pada dirinya ada sesuatu yang mengurangi rasa khusyuknya. Ya, diantaranya apa? Menahan-nahan itu tadi, dua jalur tadi yang akan keluar dari sisa makanan tadi, atau menahan mulutnya untuk dimasukkan makanan padahal sudah dihidangkan. Taib, ya. Kemudian alasan yang lainnya yang B. Yang B kata beliau bahwa annal ja'i'a qad yakunu ashwaqa ilal akli minas sha'im. Kita ketahui orang lapar kadangkala lebih berhasrat untuk mengkonsumsi makanan daripada orang yang puasa. Betul apa betul? Betul, ya. Kadang-kadang ada orang puasa itu ya udah dia beberapa teguk air saja, hanya beberapa, ya, kurma ataupun beberapa cuil kue udah cukup. Ya. Tapi orang lapar itu lebih berhasrat untuk makan daripada orang puasa. Nah, oleh karena itu maksud beliau di sini apa? Artinya tidak mengkhususkan hanya maghrib, karena memang maghrib identik dengan orang puasa. Makan sebelum maghrib atau makan di waktu maghrib itu lebih dekat dengan orang yang puasa. Dan ini bukan pengkhususan untuk orang puasa saja. Ketika dia berbuka lalu dia ingin memakan makan malamnya berdekatan dengan waktu maghrib, maka jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dulukan makannya walaupun azan ataupun iqamat maghrib sudah dikumandangkan. Nah, seakan-akan ini untuk orang yang puasa saja. Maka kata beliau orang yang lapar itu bisa di waktu pagi, di waktu siang ataupun di waktu malam, sore ataupun malam, sehingga ya, rukhsah ini tidak hanya berlaku di waktu maghrib, maksudnya itu, tapi berlaku pada semua sholat. Jika memang makanan sudah dihidangkan, kemudian azan zuhur dikumandangkan, iqamat zuhur dikumandangkan, dan dia sangat berkeinginan dan lapar, betul-betul sangat lapar, maka dahulukan makannya. Walaupun iqamat zuhur sudah dikumandangkan, iqamat asar sudah dikumandangkan, ya, ataupun iqamat Isya sudah dikumandangkan. Taib. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga kata beliau, harus membawakannya kepada makna yang lebih umum karena melihat illah hukumnya. Illah itu maksudnya, ya, jadi ada hukum-hukum di dalam Islam itu memang secara langsung disebutkan alasan illahnya. Ya. Contoh seperti Nabi melarang dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Lalu Nabi menyebutkan alasannya. Apa alasannya? Nggak tahu alasannya, berarti ini sering berbisik dua-dua, yang tiga dicuekin. Apa alasannya kata Nabi? Karena nanti membuat dia sedih. Fa innahu yuhzinuhu, karena itu bisa membuat sedih dia. Membuat sedih orang Islam haram, apalagi membuat sedih kedua orang tua, itu lebih berat itu dosanya. Jadi kita nggak boleh membuat sedih sesama Islam, itu nggak boleh membuat orang lain sedih. Nah, gitu, ya.
Jadi kata Nabi SAW, la tanaja isnani duna salis fa innahu yuhzinuhu. Nah, ini Nabi menyebut alasannya, sehingga tidak hanya 2 orang, bisa jadi 5 yang satu enggak dilibatkan, atau 100 yang satu enggak dilibatkan. Ini bisa nyedihkan dia. Yang 100 ngobrol, yang satu kamu sana. Gitu ya. Itu bisa nyedihkan dia. Ya, maka berlaku tadi kias. Begitu ya, berlaku kiasnya. Nah, begitu juga kata beliau di sini. Ya, bahwa larangan Nabi SAW mengerjakan sholat saat makanan sudah dihidangkan, ilahnya adalah kekhusyuan, itu maksudnya. Ya, kata para ulama, ilahnya bisa didapati, maksudnya untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Artinya ketika sholat itu hampir bisa dipastikan enggak khusyuk, maka jangan sholat dulu, hilangkan dulu sebab penghilang khusyuknya. Nah, begitu ya, hilangkan dulu itu. Ya, karena sesungguhnya sholat itu tadi yang lebih utama adalah kekhusyuan, afdolnya, ada yang mengatakan wajibnya. Taib. Sehingga kata beliau harus membawakannya kepada makna yang lebih umum karena melihat illah hukumnya, yaitu mengganggu konsentrasi yang membuatnya tidak khusyuk. Oleh sebab itu, kata beliau, Abu Darda di dalam sebuah riwayat disebutkan Imam Bukhari di dalam sahihnya secara mu'allaq, apa kata Abu Darda? Min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farigh. Di antara dalamnya fikih seseorang, nah ini ya, bukan dangkalnya, tapi dalamnya fikih seseorang, yaitu ketika dia berusaha menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu sebelum dia mendatangi sholat. Nah itu, sehingga dia mendatangi sholat tadi dalam keadaan hatinya farigh, kosong dari urusan dunia. Karena yang membuat rusak sholat orang-orang ketika dunia dia masukkan ke dalam sholat. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringnya seperti itu. Ya, seakan-akan sholat itu menjadi tempat untuk memikirkan dunia. Ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu langsung dia pikirkan, ini untungnya berapa? Ya, ini rencana yang ini gimana ya? Saya lakukan ini atau saya tunda lagi? Ya seperti itu. Seakan-akan sholat itu menjadi tempat untuk berpikir urusan dunia. Sehingga ketika dia memulai sholat, dia akan mulai untuk memikirkan ini, memikirkan itu. Dan disitulah syaitan, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, ketika adzan dikumandangkan, ya idza nudiya bis shalah adbara syaitan wala hudurat. Jika adzan dikumandangkan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sejauh-jauhnya sampai terkentut-kentut dia. Ini menunjukkan syaitan juga ada kentutnya. Sampai terkentut-kentut dia lari. Apabila adzan selesai dia balik lagi. Ya, ketika taswib maksudnya iqamah dikumandangkan, lari lagi dia. Selesai iqamat dia balik lagi, lalu dia masuk di antara ya seorang dengan sholatnya dengan mengatakan fulan uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Fulan, coba ingat ini, coba ingat itu. Sesuatu yang bahkan belum pernah dia ingat di luar sholatnya, dia ingat di dalam sholat. Oh, di situ dulu aku letakkan 3 bulan lupa, ingat di situ. Ya, ingat di dalam sholatnya. Nah begitu. Jadi kekhusyuan itu penting. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ya untuk tidak mengerjakan sholat terlebih dahulu jika masih ada penghalang khusyuk, yaitu syahwat. Ya, syahwat ingin mengkonsumsi makanan. Allah Ta'ala enggak suka hambanya menghadap kepada dia dalam keadaan lalai. Enggak suka Allah Ta'ala. Selesaikan dulu urusanmu. Ya, karena Allah Ta'ala melihat kita lagi sholat, lalu dia melihat pikiran kita menghayal ke sana, menghayal ke sini, atau enggak fokus, atau lagi nahan-nahan, aduh, kan begitu ya, aduh, sampai kakinya begini-begini sudah kan begitu. Enggak suka. Apa ini? Sholat apa kamu ini? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kondisi yang buruk seperti itu. Allah Ta'ala enggak suka. Allah Ta'ala suka kita datang dalam keadaan sempurna, maksimal, fokus hanya untuk Dia, lillahi Ta'ala. Itulah perjuangan kita. Ya,
Karena salat ini itu merupakan amal yang paling atas, yaitu adalah salat, ya, salat. Maka salat itu yang paling utama yang harus kita perhatikan setiap hari. Karena kita setiap hari minimalnya salat 5 kali dengan jumlah rakaat 17 rakaat. Taib, kita lanjutkan di sini. Kita bacakan lagi. Ya, jadi itu kata Abu Darda ya. Lalu kata beliau di sini kandungan bab yang kedua. Kita langsung saja kandungan bab yang kedua. Kandungan hukum dalam hadis tersebut harus dibawakan menurut ilahnya. Jika menunda makan tidak mengganggu konsentrasi dan tidak menghilangkan kekhusyuannya, misalnya ia sedang puasa atau tidak tertarik untuk makan, maka ia boleh mengerjakan sholat meski makanan telah dihidangkan. Misalnya siang hari mendekati waktu zuhur atau waktu asar, makanan dihidangkan sedangkan dia sedang puasa, maka tidak mungkin dia mengatakan la sholata bihadrati ta'am sedangkan dia lagi puasa. Kan bukan itu yang dimaksud. Atau memang dia tidak berkeinginan untuk menyantap makanan. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa aslinya di dalam Islam tidak ada ketentuan makan itu harus pagi, siang ataupun sore. Artinya bebas. Kapan seorang pengen makan silahkan dia makan. Ya. Tapi kalau melihat di masa Nabi, maka mereka meriwayatkan atau bahkan sebagian mengatakan itu kebiasaan dari orang-orang Arab terdahulu. Mereka hanya 2 kali saja makan. Begitu juga keluarga Nabi SAW, maka mereka hanya 2 kali saja dalam sehari makan, tidak lebih dari itu. Dan salah satu dari makan mereka hanyalah kurma atau sering disebut dengan aswadan atau aswadain, yaitu kurma yang lalu dicampur dengan air. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa kami terkadang 3 kali melihat hilal, dapur kami tidak pernah mengepul asap. 3 kali melihat hilal, ya, pernah kita tertimpa seperti itu. 3 kali melihat hilal, dapur kami tidak mengepulkan asap, maksudnya enggak masak. Lalu ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, terus apa yang kalian makan? Aswadan katanya. Kami hanya makan kurma, air, udah itu aja selama 2 bulan. Maksudnya 3 hilal itu 2 bulan, ya, 3 hilal itu 2 bulan. Taib, seperti itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya apabila di sana makanan dihidangkan lalu tidak ada kebutuhan dia untuk makan tadi, maka enggak berlaku ini. Silahkan dia kembali kepada hukum ya sebelumnya, yaitu dia mendahulukan salat, ya, dia mendahulukan salat berjamaahnya. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan bab yang ketiga. Sebagian ahlul ilmi mengklaim hadis-hadis di atas sebagai dalil lapangnya waktu bagi orang yang sedang menghadapi hidangan makan, meskipun sampai keluar dari waktu sholat yang telah ditentukan. Maka saya katakan tidak ada dalil bagi klaim mereka tersebut berdasarkan alasan berikut. Jadi ya terkadang memang ada saja sih pendapat-pendapat yang agak ekstrim gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya hadis-hadis yang kita bahas tadi itu menunjukkan bahwa diberikan kelonggaran bagi orang yang berkeinginan makan saat makanan sudah dihidangkan, salat sudah iqamat salat sudah dikumandangkan, maka ini merupakan dalil boleh dia mengkonsumsi makanan walaupun sampai keluar waktu salat. Ya, walaupun sampai mendekati waktu Isya misalnya tadi maghrib sampai Isya enggak apa-apa. Maka kata beliau di sini enggak ada dalil bagi klaim mereka tersebut berdasarkan beberapa alasan ini. Pertama, kata beliau, apabila kita dihadapkan kepada 2 kerusakan, 2 mafsadat yang saling berbenturan, berdesakan, maka kewajiban kita adalah memilih kerusakan yang paling ringan. Gitu ya kaidahnya, akhaful dararain atau akhaful mafsadatain. Ya, memilih mafsadat yang lebih ringan jika ada 2 mafsadat yang berdesakan dalam satu waktu, harus dipilih satu. Ya, itu dia. Maka tidak ragu lagi kata beliau, tidak syak lagi bahwa mengulur solat hingga keluar dari waktunya tentu kerusakannya lebih besar daripada kehilangan kehusyuan. Nah, kan begitu. Nah, maka ini jelas adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Tidak syak lagi bahwa mengulur solat hingga keluar dari waktunya tentu kerusakannya lebih besar daripada kehilangan kehusyuannya. Buktinya adalah dalam solat khauf, solat dalam keadaan perang.
Oleh karena itu kita tetap harus mengerjakan sholat pada waktunya. Nah, begitu. Sholat khauf walaupun dalam kondisi ketakutan tetap harus mengerjakan sholat. Karena kalau tidak dikerjakan sholat, ya akan keluar waktu. Ya, sehingga tetap dia dikerjakan walaupun kondisi kekhusyuannya itu enggak sempurna. Paham di sini ya? Nah, jadi pendapat bahwasanya yang mengatakan ini boleh sampai keluar waktu sholat, hadis-hadis tadi berlaku sampai keluar waktu sholat, maka ini ya pendapat yang tidak tepat ya, atau pendapat yang lemah. Kemudian yang B kata beliau, sudah masuk waktu Isya? Iya, sudah ya. Boleh mungkin azan dulu, muazin silahkan. Ini sedikit lagi kayaknya, biar tepat waktu. Fadhal. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, jawaban berikutnya kata beliau dari sebagian yang berpendapat bahwa bolehnya menyantap makanan tadi walaupun sampai keluar waktu sholat, maka ini merupakan pendapat yang perlu dipertimbangkan kembali, ataupun bisa dikatakan pendapat yang tidak kuat, dengan alasan yang pertama tadi, bahwasanya jika ada dua mafsadat yang bertemu, hendaknya dipilih mafsadat yang lebih ringan, ya. Maka membiarkan seorang keluar dari waktunya, maka ini mafsadat yang besar. Memilih mafsadat yang besar, lebih baik ya dia mengerjakan sholat walaupun kekhusyuannya tidak sempurna. Yang terpenting dia tidak keluar dari waktu sholatnya. Di antara contohnya adalah sholat khauf. Kemudian kata beliau, larangan tergesa-gesa menyantap hidangan tidak berarti mengulur waktu sholat hingga keluar dari waktunya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi itu merupakan dalil keutamaan khusyuk daripada sholat di awal waktu. Jadi kita harus memahaminya secara pertengahan, secara adil, tidak tafrid dan tidak juga ifrat, tidak meremehkan ini dan tidak juga melampaui batas, sehingga kita menafikan ataupun meninggalkan hal ini, sekalipun kita tahu bahwasanya kita sedang berkeinginan untuk menyantap makanan tadi. Akhirnya kita lebih mendahulukan sholat dan kita terganggu di dalam sholatnya, ataupun kurang kekhusyuan kita di dalam sholatnya, ya, dengan alasan menolak hadis-hadis tadi, rukhsah tadi. Atau ada yang dia sampai melampaui batas dengan mengatakan bahkan boleh sampai keluar waktunya, maka kita pertengahan. Sehingga adapun sabda Nabi SAW mengatakan tadi, jangan tergesa-gesa dan buru-buru dalam menyantap makan malam kalian, bukan berarti Nabi membolehkan sampai keluar waktu. Akan tetapi pertengahan itu bisa kita gabungkan. Kita tenang makannya, lalu kita menyantap makanan sampai memang hilang tadi rasa laparnya tadi. Ya, sampai hilang rasa laparnya tadi, ataupun sampai kadar di mana kita tidak terganggu lagi di dalam sholat dengan memikirkan makanan yang sudah dihidangkan. Taib. Nah, demikian. Ya, sehingga kata beliau di sini, akan tetapi itu merupakan dalil keutamaan khusyuk daripada sholat di awal waktu. Itu dia. Lebih utama khusyuk ya daripada dia tidak khusyuk di awal waktu. Walaupun dia nanti menunda sedikit tidak di awal waktu, akan tetapi lebih khusyuk dengan sudah dia santap makanan tadi. Jadi ini perbandingan keutamaan khusyuk daripada sholat di awal waktu. Diriwayatkan dari Nafi', dia berkata bahwa biasanya Abdullah ibnu Umar apabila matahari telah terbenam dan telah jelas datangnya malam, kadangkala beliau mendahulukan makan malam saat dia berpuasa sementara muadzin mengumandangkan azannya. Bahkan setelah itu muadzin mengumandangkan iqamat dan Ibnu Umar mendengar iqamat tersebut. Beliau tidak meninggalkan makan malam dan tidak juga terburu-buru menyantapnya hingga beliau menyelesaikan makannya tadi. Kemudian setelah itu barulah beliau keluar mengerjakan sholat. Lalu setelah itu beliau pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'jalu an asyaikum idza quddima ilaikum.
Dia pun membacakan sabda Nabi atau menyebutkan sabda Nabi. Beliau bersabda, jangan kalian tergesa-gesa, terburu-buru menyantap makanan malam kalian jika telah dihidangkan kepada kalian. Jadi inilah yang dipahami oleh Abdullah bin Umar. Ya, artinya tetap kita menyantapnya jika kita berkeinginan untuk menyantap makanan tadi, kecuali memang tidak ada keinginan, seperti yang sudah kita sebutkan tadi di awal. Saat dihidangkan makanan, kemudian kita sedang puasa di waktu siang, ya maka nggak berlaku ini untuk orang tersebut. Ataupun dihidangkan tapi dia tidak berkeinginan untuk menyantap makanannya, atau dia dalam keadaan kenyang, dia sudah makan atau baru saja makan, maka ini nggak berlaku untuk mereka. Ini berlaku bagi orang yang berkeinginan untuk menyantap makanan tadi. Apalagi kalau sampai kondisinya lapar, pasti ini lebih mengganggu, bunyi-bunyi perutnya kan begitu ya, krok krok kan begitu, sehingga dia tidak konsentrasi dan tidak bisa khusyuk dengan salatnya. Taib. Kemudian yang terakhir kata beliau, kandungan bab yang terakhir ataupun yang keempat, bahwa sebagian ulama mengangkat hadis-hadis di atas. Istadalla ba'du ahli al-ilmi bi ahadisil bab ala anna syuhud al-jama'ah laysa biwajib lianna zahirahu ayushtagila bil aqli wa in fatathu as-salatu wa hadha istidlalu la yasih lianna hudur at-ta'am udhrun fi tarkil jama'ah wa laysa fi isqatil wajibi amman lam yu'dhar bidzalika fatanabbah ya fatanbih. Taib. Jadi kata beliau, sebagian ulama mengangkat hadis-hadis di atas sebagai dalil bahwa menghadiri solat berjamaah tidaklah wajib. Jadi sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama kita menjadikan hadis-hadis yang menjadi pembahasan kita ini menjadi dalil, ataupun hadis-hadis yang lainnya seperti hadis tentang larangan Nabi SAW untuk mendekati masjid orang yang baru makan bawang, bahkan menyuruhnya keluar sampai ke Baqi, ya, menyuruh dia keluar dari masjid karena dia baru makan bawang. Nah, mereka membawakan hadis-hadis seperti ini. Dia menunjukkan bahwa solat berjamaah itu tidak wajib kata mereka. Apa buktinya? Ini buktinya, boleh tidak solat berjamaah ketika makanan sudah dihidangkan. Berarti solat berjamaah itu tidak wajib kata mereka. Ya. Sebab zahirnya ia harus mendahulukan makan, mesti konsekuensinya tertinggal solat. Maka kata beliau, pengambilan dalil semacam itu tidaklah benar. Karena terhidangnya makanan merupakan uzur yang membolehkan seorang tertinggal solat jamaah. Justru kata sebagian ahlul ilmi yang lainnya, di antaranya ini yang pernah saya baca adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya, mereka mengatakan kuatnya hukum wajib bagi laki-laki untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu lebih diperkuat tidak hanya sebatas perintah dan ancaman. Ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib. Kenapa? Pertama diperintah, kemudian ada ancaman. Ingin sekali aku membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak berangkat sholat berjamaah, ya, ingin sekali beliau membakarnya, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di sana ada mudarat yang lainnya sehingga nggak jadi. Dan ini banyak perkataan-perkataan beliau seperti itu, seperti Umar minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghina Nabi dengan mengatakan i'dil ya Muhammad, buat adil kau ya Muhammad. Marah Umar, ya Rasulullah izinkan aku tebas lehernya. Jangan sampai orang-orang nanti mengatakan Muhammad membunuh umatnya sendiri. Kan itu sebenarnya boleh saja, tapi beliau melihat mudarat besar. Ya, Nabi SAW berkeinginan ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang laki-lakinya tidak berangkat ke masjid. Kenapa beliau tidak jadi membakarnya? Karena nanti ada mudarat yang lebih besar yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Jadi intinya ada perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid untuk kaum laki-laki. Ada juga ancaman. Ini sudah cukuplah untuk menyatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib bagi kaum laki-laki, bukan perempuan. Ditambah lagi kata para ulama, untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki yang diwajibkan tadi disebutkan di sana uzur-uzur.
Tidaklah satu amalan yang diperintahkan kemudian disebutkan adanya uzur menunjukkan amalan itu hukumnya wajib. Kalau dia sunnah nggak perlu disebutkan uzurnya. Paham ya? Kalau dia sunnah udah dibiarkan saja. Siapa yang mau silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Seperti ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, jika seorang baru makan daging kambing, apakah dia harus berwudu? Ya, ana tawaddu'u biluhumil ghanam, berwudukah kami setelah makan daging kambing? Kata Nabi, ya, in syi'ta tawaddu', ya, jika kamu mau berwudu, jika tidak mau ya udah enggak apa-apa, enggak usah wudu. Nah, seperti ini. Silakan mau wudu-wudu, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini hukumnya sunnah. Tapi ketika di sana ada uzur-uzur, nah ini menunjukkan bahwa yang diperintah itu amalan tersebut adalah wajib. Taib ya. Jadi yang lebih tepat bahwa sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid dari sholat 5 waktu dengan imam yang satu, imam rotib atau imam rawatib, ini hukumnya wajib. Justru dengan adanya uzur-uzur seperti ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib dan berdosa. Seorang laki-laki tidak mengerjakan sholat 5 waktu di masjid, dia berdosa kecuali padanya ada uzur. Apa uzurnya? Ada bahasan sendiri, bukan sekarang. Di antaranya apa? Ketika makanan sudah dihidangkan dan dia berkeinginan untuk makan, maka dimaafkan. Ya, karena Allah tidak suka si hamba tadi mendatangi Allah dalam kondisi tidak khusyuk, enggak sempurna khusyuknya. Allah enggak mau. Sehingga Nabi SAW mengatakan, makan dulu, jangan sholat dulu. Atau dia ingin buang air besar, buang air kecil. Nah ini, buang dulu. Jangan dia paksa, wah udah komat, kemudian dia gitu ya. Maka buang dulu. Ya. Bahkan banyak para ulama mengkiaskan ini, artinya segala seperti perkataan Abu Darda tadi, min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi. Ya, di antara dalamnya fikihnya seseorang, dia menunaikan hajatnya yang itu bisa mengganggu sholatnya. Itu bisa mengganggu sholatnya. Tunaikan lu hajatnya tadi, di antaranya makan tadi dan dia berkinan makan, kemudian apa? Ya, berkaitan dengan syahwat. Mohon maaf, misalnya antara suami istri misalnya. Ah, kan begitu. Azan, iqomat dikumandangkan, kemudian ya pasangannya udah siap. Nah, kan begitu. Maka enggak apa-apa, disantap dulu. Nanti setelah itu baru mengerjakan sholat atau hal-hal yang lainnya. Ya, atau seperti tadi hajat ingin buang air besar ataupun buang air kecil, ataupun hajat-hajat yang lain yang itu tidak mungkin dia tinggalkan dan berbahaya kalau ditinggalkan. Ya, iqomat di rumah itu cuma si bapak sama anak kecilnya kesetrum gitu ya. Iqomat mana dulu kan sholat. Iya begitu. Ya enggak, itu darurat, bahaya. Ya, kan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu fikih namanya. Ya, kedalaman fikih seseorang. Ya, kecuali ini ya dikecualikan kalau dia sengaja membuat-buat uzur. Nah, itu. Ini udah mau qomat, dia panggil istrinya. Siapkan makanan untukku, lapar ini katanya. Padahal enggak juga kan gitu ya. Supaya apa? Supaya dia ada alasan tidak ke masjid. Yang seperti ini Allah Ta'ala mampu melihat niat masing-masing hamba-hambanya. Innamal a'mal bin niat, hati-hati berbuat tipu daya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahum yakiduna kaida wa akid kaida, kata Allah. Mereka berbuat tipu daya, hati-hati kata Allah, ku balas tipu daya mereka. Jangan buat tipu daya kepada Allah. Tapi kalau murni itu uzur, ambil, silahkan. Ya, Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada hamba-hambanya agar si hamba mengerjakan sholat dalam kondisi tenang dan khusyuk. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.